Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisat Mika Cahyaningrum. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu standar baik dan buruk. Standar baik dan buruk dibagi menjadi 3, yaitu standar baik dan buruk ajaran moral dan etika. Yang kedua tentang ilmu filsafat. Yang ketiga tentang ilmu kalam. Yang pertama saya akan membahas tentang ajaran menurut ajaran akhlak, moral, dan etika. Pembinaan akhlak, moral, dan etika. Seorang ilmu filsafat yaitu Mustawi mengatakan bahwa akhlak adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa untuk melakukan sesuatu tanpa dorongan. Hal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hal tentang sesuatu yang berasal dari watak dan sesuatu yang berasal dari kebiasaan. Jika dari sikap itu lahir perbuatan yang baik, maka itu disebut dengan akhlak yang baik. Jika yang keluar adalah akhlak tercela, maka hal tersebut disebut dengan akhlak yang buruk. Akhlak adalah hal yang tertanam pada diri sendiri, lalu seorang manusia diberikan pendidikan. Pendidikan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendidikan akademik, yaitu untuk memperoleh etos kerja. Yang kedua adalah pendidikan versi Islam. Pendidikan versi Islam ini adalah pendidikan yang akan melatih kepada seseorang untuk lebih bisa membedakan mana yang baik dan buruk dan mengenal beberapa ajaran agama lainnya. Dari sikap tersebut antara akhlak dan pendidikan versi Islam ini akan mewujudkan moral yang baik dalam diri seseorang. Sekarang kita membahas tentang adat istiadat kebiasaan manusia. Adat istiadat ini dianggap baik apabila seseorang menanamkan adat istiadat itu dalam kesucian, dan orang yang menyalahi aturan itu dianggap tercela dan keluar dari golongan. Banyak orang yang berpendapat bahwa baik itu adalah apa yang menurut adat istiadat itu baik, dan tercela itu adalah orang yang menyalahinya. Di luar adat istiadat, manusia mempunyai kebebasan untuk berpendapat. Mereka berpendapat apa yang menurut golongan mereka itu baik, dan mereka akan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengan golongannya. Contohnya pada masa zaman jahiliyah dahulu, dengan membunuh anak perempuan hidup-hidup itu baik, karena menurut golongan mereka itu adalah hal yang dianjurkan. Tapi juga ada beberapa adat istiadat yang benar-benar menunjukkan kebaikan. Dia takut, seperti adat istiadatnya melarang untuk minum minuman keras dan mencuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sito. Saya di sini akan menjelaskan tentang standar baik buruk menurut aliran filsafat. Yang pertama yaitu aliran hedonisme. Aliran hedonisme berpendapat bahwa tujuan dari akhir kehidupan manusia diperoleh dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kenikmatan atau kelezatan dan kepuasan nafsu biologis. Ahli filsafat Epicurus berpendapat bahwa kebahagiaan akal dan rohani itu lebih penting daripada badan. Badan dapat mengenangkan kelezatan yang lalu dan tidak dapat merencanakan yang akan datang, sedangkan akal dapat merencanakan dan merencanakannya ke depannya.
Aliran hedonisme terbagi menjadi dua, yaitu berorientasi pada kebahagiaan sendiri dan berorientasi kebahagiaan bersama. Yang kedua yaitu aliran naturalisme. Ahli filsafat John berpendapat bahwa kriteria baik buruknya manusia yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri, baik fitrah lahir maupun batin. Kebahagiaan yang menjadi tujuan manusia dapat dengan jalan memenuhi panggilan natur atau kejadian manusia itu sendiri. Yang ketiga yaitu aliran idealisme. Aliran idealisme adalah satu ajaran aliran paham bahwa hakikat dunia fisik hanya difahami dengan jiwa dan roh. Pada prinsipnya, seseorang yang berbuat baik bukan diajukan oleh orang lain, melainkan atas dasar kemauan atau atas kewajiban. Faktor yang penting mempengaruhi manusia adalah kemauan yang dilahirkan, tindakan yang konkret, dan menjadi pokok kemauan yang baik. Yang keempat, aliran vitalisme. Aliran vitalisme ini memahami kebaikan itu sebagai suatu kekuatan dalam diri manusia. Aliran vitalisme berpendapat bahwa baik-baik itu adalah kekuatan untuk melakukan orang yang lemah. Aliran ini banyak diperhatikan oleh para penguasa feodalistik zaman dahulu sehingga muncullah kekuatan politik yang dikenal seperti feodalisme, kolonialisme, diktator, dan tirani. Di zaman modern ini, paham dalam aliran ini sudah tidak mendapat tempat lagi karena masyarakat sekarang ini sudah berpikir demokratis karena pengetahuan yang sangat pesat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang standar baik dan buruk menurut ilmu kalam. Yang pertama adalah qadariyah. Menurut qadariyah, perbuatan baik dan buruk manusia adalah manusia sendiri yang menentukan kebebasan dalam menentukan hidupnya, dan mereka menolak adanya qada dan qadar. Menurut aliran ini, manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat sesuka hatinya tanpa campur tangan kehendak Tuhan. Jika ia melakukan banyak kebaikan, maka dia akan mendapatkan nikmat dan karunia yang banyak dan luar biasa. Namun sebaliknya, jika dia selalu berbuat keburukan, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Karena pada dasarnya setiap perbuatan baik dan buruk manusia pasti ada balasannya. Sini saya akan menerangkan baik dan buruk berdasarkan ilmu kalam. Yang kedua yaitu pandangan Mu'tazilah. Pandangan Mu'tazilah merupakan aliran yang mengarahkan pendapat yang rasional tentang berbagai macam masalah. Menurut mereka, akalah yang paling utama ketimbang wahyu. Pendapat ini memanglah Allah yang maha adil atas segala makhluknya. Karena alam ini diciptakan untuk manusia, masalah perbuatan itu sudah ada campur tangan dari Tuhan, sehingga manusia hanya bisa melakukannya. Jadi, manusia tinggal memilih mana perbuatan menurut kehendaknya yang harus dilaksanakan. Tentang pemberian ganjaran, pandangan Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan wajib memberikan ganjaran bagi orang yang melakukan perbuatan yang baik dan memberikan hukuman kepada orang yang berlaku buruk. Yang ketiga yaitu pandangan Jabariyah. Pandangan Jabariyah, manusia berkuasa atas perbuatan yang menentukan perbuatan adalah kehendak Allah. Paham Jabariyah bahwa perbuatan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan sering digambarkan sebagai bulu ayam yang ditali dan digantungkan ke udara. Kalau
dilihat dari pendapat di atas bahwa di satu sisi perbuatan itu ditentukan oleh Tuhan, dan sisi lain perbuatan manusia juga punya andil untuk mewujudkan perbuatannya. Yang keempat adalah Asy'ariyah atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah berpendapat berbeda dengan aliran-aliran sebelumnya. Dia sangat menentang keras bahwa kebaikan dan keburukan itu berasal dari akal. Dalam argumennya, dia menolak keras adanya kebaikan dan keburukan yang berasal dari akal, yaitu jika yang menentukan kebaikan dan keburukan adalah akal, maka keburukan itu tidak akan menjadi kebaikan. Dapat dianalisa bahwa pendapat dari Asy'ariyah adalah kebaikan dan keburukan itu berasal dari syar'i atau wahyu, bukan akli. Artinya, suatu kebaikan itu dikatakan baik jika ada syar'i yang mengatakan bahwa hal itu adalah baik, dan sebaliknya, keburukan itu dikatakan buruk jika ada syar'i yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang buruk. Kesimpulannya adalah bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia memiliki kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kesempurnaan itu adalah beragam manfaatnya. Yang salah satunya adalah kesempurnaan akal, tapi akal itu terbatas adanya. Di antara aliran-aliran Islam juga berpendapat tentang adanya kebaikan dan keburukan. Yang pertama adalah Qadariyah. Menurutnya, perbuatan manusia itu dilandaskan dengan sendirinya, dan dia menolak tentang adanya qada dan qadar. Yang kedua adalah Mu'tazilah. Perbuatan baik dan buruk manusia terkena dengan prinsip keadilan, dan keadilan ini akan menciptakan perbuatan manusia. Artinya, manusia berbuat sesuka hatinya dan tanpa campur tangan Tuhan. Yang ketiga adalah Jabriyah, mengatakan bahwa perbuatan dan keburukan manusia itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia tidak berkuasa atas sesuatu, tapi dia berkuasa untuk memperoleh suatu perbuatan. Sekian dari kelompok kami, jika kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.